Halo guys, kali ini kami akan mereview sebuah power kelas D yang baru lagi. Ini adalah power yang menggunakan IC TDA 7498E 200 watt subwoofer. Seperti ini guys tampilannya. Ini dari atas, dari bawah seperti ini. Oke, ini plastiknya, ini saya buka dulu. Untuk plastiknya ini enggak selalu ada ya guys. Ini hanya kebetulan saja ada plastiknya yang model seperti ini. Ya, ini produk baru dibuka dari plastiknya. Kemarin banyak sekali yang bertanya tentang solderan-solderan yang kurang rapi seperti ini. Banyak yang berpendapat atau berspekulasi menurut mereka seperti produk bekas. Padahal sebenarnya ini adalah produk baru. Memang produk dari sana yang dari Cina itu terutama untuk komponen yang besar-besar seperti ini. Untuk yang besar-besar itu biasanya memang sering tidak rapi. Terkadang untuk komponen kecil-kecil yang di bawah PCB seperti ini juga tidak rapi. Nah, seperti ini termasuk kurang rapi menurut saya. Dan ini tidak mengindikasikan bahwa ini produk bekas. Karena memang produk barunya ya kebanyakan ya memang seperti ini. Kalau yang bekas servisan yang dari saya itu malah nggak kelihatan kalau bekas servisan. Dulu saat saya masih servis, itu mungkin sekitar tahun 2019 masih servis power kelas D, itu malah jauh lebih bagus dari yang seperti ini hasilnya. Seperti solderan pabrik, gak kalah sama solderan pabrik. Jadi teknisi pun gak tahu mana komponen yang bekas diganti atau pernah diganti, itu teknisi pun tidak akan tahu. Sejeli apapun teknisi tidak akan bisa melihatnya, tidak akan bisa menemukannya. Oke, langsung saja ini menuju ke pokok pembahasan yang ini. Ini 200 watt subwoofer. Di sini ada saklarnya on off. Ini ada LED power. Jika ada tegangan masuk maka LED ini akan menyala. Jika ini sudah di-on-kan saklarnya, ini LED menyala. Di sini ada potensio volume. Ini untuk volume subwoofernya. Di sini ada untuk jack input tegangan. Nih, seperti ini jack input tegangan. Untuk power ini belum ada diodanya. Tidak ada dioda bawaannya. Jadi untuk tegangan yang masuk ke sini harus sudah dalam kondisi DC. Tegangan DC. Di sini ada soket RCA untuk inputnya. Ini soketnya RCA untuk input. Untuk inputnya ini bisa mono, bisa stereo. Misalnya inputnya mono, itu tinggal pilih salah satu saja. Atau misalnya inputnya stereo, bisa pilih salah satu atau bisa dipasang semuanya. Karena untuk power subwoofer seperti ini pada dasarnya sistemnya adalah mono, maka outputnya pun juga hanya ada satu. Untuk tegangan kerja
Kita bahas dulu untuk tegangan kerja dari power ini adalah 18 sampai 32 volt. Untuk rekomendasi saya ini misalnya dikasih 24 volt ini juga sudah oke. Untuk rentang tegangannya itu bila menggunakan SMP/S 18 volt sampai 32 volt. Lalu untuk tegangan yang menggunakan trafo. Untuk yang menggunakan trafo, sebentar guys, saya hitung dulu. Untuk yang menggunakan trafo ini tegangannya mulai itu yang tulisan ada di trafo itu, karena trafo itu tegangannya masih AC. Jadi tegangannya adalah mulai 12 volt. Yang ada di tulisan trafo itu ambil 12 volt mulai itu. volt sampai 22 volt. Itu yang tertulis pada trafo. Karena trafo itu tegangannya masih AC, belum DC. Dan untuk yang menggunakan trafo itu harus sudah menggunakan dioda dan elko-nya. Kalau dari trafo langsung masuk ke power ini, maka power ini bisa menyebabkan rusak. Karena di sini tidak ada diodanya, maka tegangan yang masuk ya sudah harus dalam kondisi DC. Untuk yang menggunakan trafo, rekomendasinya ini ya sekitar 18 volt. Yang ada di tulisan trafo itu biasanya 18 volt, 18 atau 17 volt. Itu yang menggunakan trafo. Lalu untuk ampere rekomendasinya ini rekomendasi saya ini menggunakan 5 ampere. 5 ampere sudah oke. Ini menurut rekomendasi saya rekomendasikan seperti itu. Bila hanya ada 3 ampere itu ya juga boleh. Ini bicara untuk yang full ya, yang murni. Jadi bukan bicara yang banci-banci. Misalnya 5 ampere ya 5 ampere murni. Misalnya trafo 5 ampere ya 5 ampere murni yang besar itu. Misalnya nggak ada 5 ampere, adanya 3 ampere itu juga sudah oke. Untuk ampernya baik yang menggunakan SMP/S atau trafo itu sama saja. Yang berbeda adalah tegangannya. Karena tegangan yang keluar dari yang tertulis di trafo itu adalah tegangan AC. Karena belum melewati dioda dan elko. Kalau sudah melewati dioda dan elko maka itu sudah menjadi tegangan DC dan tegangannya akan menjadi up, naik daripada tulisannya. Kalau yang menggunakan SMP/S itu tegangannya sudah DC. Jadi bisa langsung dipasang tegangan real. Selanjutnya di sini untuk filter. Untuk area filter inputnya, bagian subwoofer ini menggunakan IC NE5532P DIP 8 atau soket yang besar, model IC yang besar seperti ini. Jadi bila ada kerusakan pada IC-nya ini bisa langsung dicabut saja karena ini sudah ada soketnya. Ini IC-nya bisa langsung dicabut, ditarik ke atas dan langsung diganti saja bila ada kerusakan di sini. Untuk induktor outputnya ini lumayan besar diameternya. Untuk output speakernya ada di sini, 2 lubang ini ada tulisannya. Di PCB ada
ada plus, ada min. Ini ada plus, ada min. Ini untuk jalur output speakernya. Untuk speakernya ini mampu hingga 18 in. Ini main di 4 sampai 8 ohm. Untuk watt speaker, watt speakernya ini mampu 2000 watt sampai 4000 watt. Oke. Itu ya guys. Untuk power digital seperti ini untuk speakernya. Misalnya ini untuk volume tetap seperti ini. Ini antara dipasang speaker kecil dan speaker besar itu hasilnya akan berbeda. Dari segi penyerapan tegangan, ampere, dan outputnya pun berbeda. Kalau speaker yang kecil pada volume tetap memakai speaker kecil itu suaranya kecil, dan pada volume yang tetap juga bila dipasang speaker yang besar maka suaranya pun akan menjadi lebih kencang, lebih keras, dan penyerapan dari ampernya pun juga berbeda. Untuk power digital itu seperti itu ya guys, sudah otomatis. Untuk elko-nya yang sudah terpasang di sini ada 3. Ini elko 1000 mikrofarad 35 volt. Ini kodenya ini KY. Ini ada 3 buah, berarti totalnya 3000 mikrofarad. Untuk yang penasaran dengan IC-nya, IC di dalamnya heatsink, di dalamnya pendingin ini, di bawahnya ini akan saya tunjukkan guys. Ini sudah saya siapkan juga obengnya. Ini obeng yang mata segi 6 seperti ini. Mata obengnya yang segi 6. Oke, saya bongkar dulu guys. Untuk yang suka penasaran dengan bagian dalamnya, di bawah PCB, di bawah pendingin, di bawah heatsinknya. Nah, ini heatsinknya seperti ini guys. Ini pada atas IC powernya ini ada tonjolannya. Untuk heatsinknya ada menonjol seperti ini. Ya, itu kelihatan ya. Untuk tonjolan ini bawaan heatsinknya ini guys, bukan tempelan. Dan ini juga sudah ada pasta, sudah dikasih pasta bawaannya. Pasta ini fungsinya adalah untuk menyalurkan dan menyempurnakan proses penyerapan panas. Bila tidak ada pasta, misalnya diganti thermal pad juga oke. Ini untuk pendinginnya juga sangat tebal, sangat bagus untuk proses mendinginkan. Ini IC-nya seperti ini, TDA 7498E. Seperti ini guys. Ini juga ada IC regulator yang di dalam ini. Ini IC regulator penurun tegangan menjadi 3,3 volt. Yang outputnya juga digunakan untuk kebutuhan IC ini juga. Tapi untuk tegangan utama dari IC-nya itu ya tetap mengambil jalur langsung yang dari input yang dari elko di sini. Nih jalurnya.
Ini jalur positif guys. Untuk yang ini ada seperti ada timah, ada tempelan timah ini. Oh bukan timah, ini platnya terlihat. Ini adalah untuk jalur positifnya, positif tegangan yang langsung masuk ke IC-nya. Saklarnya ini lumayan solid guys, lumayan bagus ini saklarnya. Untuk IC yang digunakan ini juga IC yang bagus. Pada power ini komponen atau spare part yang digunakan ini lumayan bagus semua guys. Ya memang ini harganya ya cukup lumayan mahal. Untuk harganya bisa ditanyakan langsung di komentar atau bisa dilihat langsung di lapak online Pikom Lodaya, di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak, atau ditanyakan langsung juga bisa, ditanyakan lewat WA juga bisa. Tanya di komentar di YouTube di bawah ini juga bisa. Karena untuk harga itu akan selalu terus diupdate. Maka dari itu untuk harganya tidak saya kasih tahu atau tidak saya berikan di video ini. Karena harga itu terkadang memang selalu berubah-ubah karena selalu diupdate untuk harganya. Jadi bisa ditanyakan langsung saja. Oke, seperti ini ya guys. Untuk cara pemasangannya, untuk yang speaker ini biasanya yang speaker itu yang positif itu biasanya terminalnya warna merah, lalu yang terminal hitam itu negatif. Untuk speaker 4 ohm, speaker yang double coil itu kan biasanya per coil itu kan 4 ohm. Kalau speakernya cuma 1 dan pakai power subwoofer mono seperti ini saran saya cukup dipakai yang sebelahnya saja. Main 4 ohm itu sudah oke. Bila speakernya ada 2 speaker double coil, ada 2 speaker, semuanya speaker double coil, maka bisa main 4 ohm dengan sistem rangkaiannya seri paralel atau paralel seri. Seperti itu. Oke, begitu ya guys. Bila minat dengan power ini bisa membeli di toko Pikom Lodaya Blitar. Bisa membeli melalui lapak online kami yang ada di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak, atau membeli lewat WA. Untuk link lapak online dan nomor WA-nya sudah ada pada deskripsi video di bawah ini. Bila suka dengan video ini, klik tanda jempolnya ke atas guys, biar semakin mantap channel ini. Ramaikan juga channel ini dengan komen-komen di bawah. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Subscribe channel Pikom Lodaya Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan update pemberitahuan video terbaru dari Pikom Lodaya Blitar. Dan sekali lagi terakhir saya jelaskan untuk solderan-solderan yang kurang rapi seperti ini. Ini termasuk sangat tidak rapi, dan untuk komponen yang kecil seperti ini juga tidak rapi. Ini bukan berarti produk bekas, barang bekas atau bekas servisan. Ini yang besar-besar ini semuanya tidak rapi, ada bekas-bekas timah atau fluk yang ada di timah, atau tenol, fluk yang ada di tenol atau bekas tenol. Seperti ini. Ini tidak menandakan bahwa produk bekas ya guys. Karena memang sebagian besar produk-produk
Yang dari Cina, terutama komponen-komponen yang besar itu memang seperti ini, solderannya kurang rapi. Biasanya yang rapi-rapi itu solderan komponen yang ada di atas seperti ini. Karena memang seperti ini solderan pabrik. Langsung dari pabrik, langsung dari alat cetak. Jadi komponen ini sudah dipasang di pabrik pencetak PCB-nya ini tadi. Dan untuk yang komponen besar-besar seperti ini terkadang dari Cinanya itu dipasang manual, secara manual. Makanya ya hasilnya ya seperti ini. Kurang memikirkan tentang kerapian. Tapi bukan berarti produk bekas, barang bekas atau bekas solderan begitu ya guys. Ini tetap produk baru. Oke guys, sekian. Terima kasih. Thank you.